Hai guys, welcome to my journey. Jadi, sahabat-sahabat semua, journey ini berkaitan dengan King Kopi Toraja, wisata budaya, pekerjaan, dan sosial kemasyarakatan. Like, share, and bunyikan tanda loncengnya, dan subscribe ya teman-teman. Hai guys, ketemu lagi dalam journey kali ini. Dalam journey kali ini kita akan melihat kembali kelanjutan dari seminar tata cara penerbitan atau pendaftaran ESTR elektronik atau ESTR yang juga berlaku bagi profesi perekam medik. Terima kasih kepada Bapak Aras Rashid, Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menjadi pemateri pada kegiatan ini yang dilakukan oleh DPC Pormigi Palopo. Selamat mengikuti journey, salam sehat, tetap semangat, dan good job. Selanjutnya saya akan paparkan sedikit. Moderator masih ada waktu ya? Ya. Saya akan paparkan sedikit secara ringkas tata cara penerbitan ESTR elektronik. Ada beberapa hal-hal yang berbeda sedikit dengan aplikasi sebelumnya. Kalau yang dulu adalah aplikasi ESTR online 2.0, sekarang namanya berganti aplikasi elektronik ESTR. Ya, next. Ya, cara registrasinya sama dengan aplikasi sebelumnya, masuk ke website MTKI melalui ktki.kemkes.go.id. Jadi ktki.kemkes.go.id. Ya, next. Setelah muncul ke website KTKI, maka ada di samping ini gambar aplikasi ESTR, silakan diklik. Ya, next. Ya, setelah diklik aplikasi ESTR, akan muncul pop-up. Ya, muncul pemberitahuan. Silakan teman-teman sebelum melanjutkan dibaca dulu dari atas sampai bawah, walaupun banyak. Ya, tetap dibaca karena ini rule untuk nanti mempermudah teman-teman dalam proses pengisian ESTR tersebut. Ya, setelah dibaca, teman-teman lanjut klik tombol tutup. Ya, di sini bawah ada tutup warna hijau. Setelah dibaca semua, silakan klik tombol tutup. Oke, next. Ya, ini alur registrasi ESTR secara elektronik. Jadi pemohon login menggunakan PIN. Jadi kalau belum punya PIN nanti ada menu untuk belum punya PIN. Ya, yang perlu diperhatikan adalah untuk registrasi baru lulusan di bawah 2013 atau di atas 2013 itu datanya akan terintegrasi oleh PDDikti untuk data ijazahnya. Jadi pada saat memasukkan nomor ijazah otomatis akan terbaca bahwa terkoneksi karena aplikasi ESTR ini sudah bridging atau terintegrasi dengan aplikasi PDDikti. Untuk registrasi ulang, baik perpanjangan untuk perpanjangan ESTR, naik level. Apa itu naik level? Naik level adalah untuk teman-teman yang sudah mengupgrade keilmuannya. Misalnya dulunya D3, tapi sekolah lanjut D4 atau S1, sudah dapat D4 atau S1, maka ESTR-nya berbeda. Jadi ESTR-nya berbeda antara ESTR D3 dengan D4 atau S1. Ya. Makanya ada naik level. Nanti bisa klik naik level untuk teman-teman yang sudah melanjutkan pendidikan D4. Ya. Ada alih profesi, ada RPL. Ini RPL untuk teman-teman, sekarang ada program pemerintah, teman-teman yang pendidikannya di luar rekam medis dan kerja minimal 5 tahun di unit rekam medis. Misalnya ada teman-teman di Paskes, misalnya teman-teman yang SMA dan pendidikan yang lain, tapi sudah lama bekerja di unit rekam medis, itu bisa mendapatkan ijazah D3 rekam medis. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengikuti program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tahun ini sebenarnya ada RPL untuk wilayah selatan yang ditunjuk adalah Stikes Panakukang. Cuma memang saya lihat
kampus kita belum siap untuk mengadakan pendidikan ini. Di tempat lain sudah ada alumninya, jadi mereka kuliahnya singkat karena mata kuliahnya tidak full seperti teman-teman D3. Jadi mereka ada asesmen di awal, pekerjaan yang sudah dilalui, yang sudah dilakukan dan sudah dikuasai pada saat dia bekerja, itu tidak diambil lagi mata kuliahnya. Jadi misalnya selama ini teman-teman yang non prakamedis bekerja di filing misalnya, berarti mata kuliah terkait filing tidak diambil lagi. Dia kuliahnya 1,5 tahun. Jadi kuliahnya cuma 1,5 tahun sudah bisa dapat ijazah D3 rekamedis kalau ikut program ini. Nah, setelah ikut program ini, dapatkan ijazah D3 rekamedis, pengajuan STR-nya ada sendiri RPL. Ya. Ini sudah terkoneksi juga datanya dengan CPD online untuk perpanjangan. Jadi tidak perlu lagi mengupload surat rekomendasi, dan data pendidikan sudah terkoneksi juga dengan PD Dikti. Ya, lanjut. Ada info pribadi yang diisi. Oke. Back. Ya, ini ada info pribadi, info administrasi, ada info uji kompetensi. Ya. Selanjutnya, setelah mengajukan, nanti ada validator. Jadi validator itu masing-masing profesi ada. Jadi di kita Pormiki ada Bu Els Garmelia sebagai validator STR untuk profesi prakamedis yang ada di KTKI. Jadi dia yang memvalidasi pengajuan STR teman-teman. Ya, next. Ya, alur penerbitan secara singkat, ya mulai dari login, isi data dan upload persyaratan. Validasi tadi dilakukan oleh tim validator KTKI. Ada pembayarannya 100.000. Nanti ada kode virtual account juga yang dibayarkan sama tadi dengan CPD online. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran akan di-approve dan tanda tangan elektronik oleh KTKI. Nah, setelah selesai masuk ke proses cetak STR. Proses cetak STR ini nanti teman-teman sendiri yang mencetak, teman-teman sendiri yang memprint, ya. Pastikan printnya berjalan bagus dan kertas yang digunakan juga yang bagus. Disarankan menggunakan kertas 80 gram supaya agak lebih tebal sedikit. Jadi biasanya kan yang lazim digunakan adalah kertas 70 gram, yang HPS 70 gram. Untuk pencetakan STR disarankan menggunakan kertas 80 gram. Ya, next. Siap. Saya dikasih waktu 5 menit, jadi kita agak cepat sedikit. Ya, kita mulai dari awal. Jika belum memiliki PIN, klik belum punya PIN, ada di bawah sini, belum punya PIN. Setelah klik, silakan mengisi data. Ada data email, ya, ada nick, nanti dimasukkan baru daftar. Ya, setelah daftar, next. Ya. Next, coba. Ya, setelah memiliki PIN, ya, nanti PIN-nya akan dikirim ke email. Ya, pastikan email yang digunakan email yang aktif dan penulisan emailnya benar. Ya, masukkan email, masukkan PIN yang dikirimkan ke email, masukkan kode ini, ya, untuk verifikasi, lalu masuk. Ya, lanjut. Nah, tahap selanjutnya akan muncul seperti ini. Jadi ada ESTR, ada Estra, ada cek status. ESTR ini untuk pengajuan STR, Estra ini khusus untuk teman-teman farmasi. Karena saat ini farmasi sudah bergabung ke kita, ke KTKI, jadi ada menu sendiri untuk STR-nya farmasi. Kalau dulu mereka punya
konsil sendiri. Tapi saat ini teman-teman farmasi sudah bergabung di KTKI sehingga aplikasinya ada juga ke sini. Cek status, ini cek status nanti untuk mengecek status pada saat kita sudah melalui proses-proses sampai terakhir. Ya, next. Kita akan pilih STR. Lanjut. Ya, akan muncul seperti ini. Ada registrasi baru untuk pengajuan STR baru. Registrasi ulang berarti teman-teman yang perpanjangan, ya jangan salah ya. Registrasi baru adalah teman-teman yang belum pernah memiliki STR. Registrasi ulang untuk perpanjangan atau teman-teman yang sebelumnya sudah punya STR dan expire ingin diperpanjang berarti pilih registrasi ulang. Yang ketiga, cetak kartu registrasi, ini untuk bukti registrasinya. Jika teman-teman sudah mengajukan STR dan mau dicetak ulang, ada juga menu untuk pengajuan cetak ulang STR. Karena memang dibatasi pencetakannya, cuma sekali boleh dicetak. Nah, kalau memang bermasalah, ini ada menu untuk cetak ulang STR. Selanjutnya, STR sekarang legalisirnya juga online. Jadi tidak perlu lagi bawa fotokopi ke FTKP untuk dilegalisir. Tapi saat ini by aplikasi pengajuan legalisir STR di poin 5 ini. Jadi kalau pada saat kita butuh legalisirnya, silakan klik ini. Masuk ke aplikasi STR, silakan klik pengajuan legalisir STR. Ya, next. Ya, ini registrasi baru, step-stepnya. Ini sudah terkoneksi dengan PDDikti. Ya, sudah bisa langsung masuk. Ya, next. Selanjutnya, upload berkas sesuai dengan persyaratan, alamat berdasarkan KTP, dan alamat korespondensi. Ya, next. Lengkapi semua data pekerjaan. Jika belum bekerja, dilewati saja. Lengkapi data pendidikan, pemilihan profesi dan kompetensi berdasarkan ijazah. Ya, next. Lengkapi data nomor tanggal sertifikat kompetensi, ini khusus yang pengajuan baru. Ya, next. Ya, ini yang registrasi ulang ya. Yang dimasukkan adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, 7 digit nomor STR terakhir. Jadi yang dimasukkan bukan semua nomor STR, jadi 7 digit terakhir yang dimasukkan. Ya, next. Ini juga banyak yang gagal di sini, banyak yang pertanyakan ke kami, kenapa saya tidak terbaca datanya? Karena penulisannya harus betul-betul sama dengan STR yang lama. Pastikan penulisan yang ada di sini sama persis dengan yang ada di STR lama. Tempat lahir, nama lengkap, tanggal lahir. Ya. Ya, ini perpanjangan naik level alih profesi RPL. Upload berkas sesuai dengan persyaratan. Ya, next. Kembali ya, next. Ya, next. Saya kira sudah tadi sama dengan yang baru. Ya, next. Kembali ya. Ya, ini untuk step 3. Surat rekomendasinya sudah otomatis, tinggal memasukkan nomor suratnya, otomatis datanya masuk ke sini karena sudah terintegrasi. Ya, next. Next. Ya. Selanjutnya, setelah step 1, 2, dan 3 dilalui, akan muncul seperti ini. Ini yang perlu dibaca baik-baik. Ada draft STR nanti yang akan terbit, jadi dibaca baik-baik datanya sudah betul atau tidak. Jadi data tersebut di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Pastikan data Anda sudah benar. Jadi jika sudah dicetak, sudah diterbitkan, itu tidak bisa lagi dirubah. Jadi makanya ada peringatan seperti ini untuk mengecek kembali tampilan STR-nya, jangan sampai nanti ada salah datanya. Ya, next. Ya,
setelah semua proses ada cek status, ya. Nanti bisa mengecek proses pengajuan STR kita mulai dari langkah 1 sampai dengan langkah ke-5. Ya, next. Ya, setelah semua selesai di langkah 1 akan dilakukan validasi oleh validator di KTKI. Ya, next. Ya, nanti untuk validator ada kemungkinan diperbaiki atau ditolak atau ditunda atau di ACC, ya, atau diterima. Kalau sudah diterima, permohonan akan disetujui. Nanti dilanjut di step 2. Ya, next. Ya, ini kemungkinannya diterima, diperbaiki, ditolak, atau ditunda ya. Selanjutnya. Setelah diterima, dianggap lengkap dan di-approve dan diterima, langkah selanjutnya adalah pembayaran PNBP-nya. Jadi ada pembayaran 100.000. Di sini ada kode billingnya. Silakan membayar kode billing baik teller, ATM maupun mobile banking. Ya, next. Jadi batas waktunya 7 hari setelah muncul ini harus sudah dibayar. Kalau tidak, virtual account-nya akan expire dan harus di-create ulang. Jadi banknya ada 83 teller, ATM-nya ada 52, internet banking ada 42 bank, mobile banking ada 13 bank. Selain di bank, ada juga bisa dibayar di tempat-tempat yang lain, yang e-commerce, dan ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan Mitra Pajakku. Jadi sudah banyak kerjasama lembaga-lembaga persepsi. Ya, next. Ya, ini setelah membayar otomatis di aplikasi ada seperti ini, permohonan Anda sudah lunas, pengajuan sedang menunggu persetujuan MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Jadi tinggal menunggu persetujuan dan tanda tangan. Ya, next. Ya, ini setelah ditandatangan. Jadi tanda tangannya tanda tangan elektronik ya, seperti ini. Jadi dalam bentuk QR code, bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE. Ya, next. Nah, selanjutnya masuk ke cetak STR. Ya, masuk ke langkah 5 untuk cetak STR. Next. Setelah kita klik cetak STR, akan masuk kode OTP ke halaman email teman-teman sekalian. Jadi nanti masukkan kode OTP yang dikirim dari KTKI, nomor ini, masuk ke email, masukkan ke sini kode OTP-nya. Ya, next. Ya. Untuk menghindari kesalahan cetak, klik tes print terlebih dahulu. Jadi diberikan kesempatan untuk mengecek printernya, yang sampai printernya bermasalah, misalnya warnanya tidak keluar dan sebagainya. Jadi ada menu khusus untuk cek tes printer. Ya, jika sudah yakin, maka klik yakin untuk melanjutkan pencetakan. Ya, pastikan printer yang digunakan printer berwarna, kertas ukuran A4 dan menggunakan kertas 80 gram. Kemudian klik print. Jadi disarankan menggunakan A4 dan ukuran kertasnya 80 gram. Oke, next. Ya, ini untuk pencetakan dan legalisir. Setelah tes printer berhasil, silakan pilih dokumen yang akan dicetak terlebih dahulu. Kemudian muncul draft STR, pastikan pengaturan printer sudah sesuai. Kemudian klik print. Print STR hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi kalau salah tidak bisa diulang. Jadi print STR hanya boleh dilakukan 1 kali. Kalau salah tidak bisa diulang. Kecuali nanti kalau salah berarti harus masuk ke menu pengajuan cetak ulang STR di menu di awal tadi. Ya, next. Ya, ini STR. Untuk memastikan STR kita asli atau palsu, karena bukan cuma di luar sana, di Sulawesi Selatan,
khususnya sudah banyak ditemukan STR palsu, baik profesi prekamedis maupun profesi yang lain. Jadi ternyata di luar sana banyak calo-calo yang memalsukan STR. Jadi untuk memastikan STR kita asli, silakan scan barcode ini, bisa menggunakan handphone. Di scan ini akan muncul data di sini. Akan muncul datanya di sini sesuai dengan nama yang ada di STR. Kalau tidak, berarti STR-nya kemungkinan palsu. Oke, next. Ya, ini contoh STR palsu. Jadi pada saat di scan barcode-nya, QR code-nya, datanya tidak muncul. Seperti ini munculnya. Ini salah satu contoh temuan STR palsu yang sudah diidentifikasi dan ternyata memang STR-nya STR palsu. Oke, next. Ya. Selanjutnya, karena STR ini yang mengelola adalah KTKI Kementerian Kesehatan, kami dari Pormiki, organisasi profesi, hanya bisa membantu mengarahkan semua keputusan jika ada bermasalah, error, dan sebagainya ada di KTKI Kementerian Kesehatan. Makanya KTKI membuka layanan-layanan untuk pengaduan terkait dengan permasalahan STR. Ada pelayanan langsung, teman-teman yang bermasalah bisa langsung ke sekretariat di Jakarta Selatan. Ada help desk, bisa melalui email. Ya. Untuk yang gagal cetak, silakan mengisi ini. Ada linknya untuk gagal cetak. Untuk pertanyaan ada Astri melalui Telegram, jadi bisa langsung chat di Telegram. Ada IG-nya. Banyak layanan yang dibuat oleh KTKI untuk teman-teman yang bermasalah terkait dengan pencetakan STR dan sebagai penerbitan STR atau pengajuan STR. Kami dari organisasi profesi cuma bisa menyarankan karena memang wewenang penuh untuk penerbitan STR itu ada di KTKI Kementerian Kesehatan. Baik, next. Terakhir mungkin terima kasih atas kesempatan. Ya, jadi terima kasih guys pada jurnal kali ini. Terima kasih sudah melihat berkaitan dengan seminar online, CPD online dan ESTR. Sampai jumpa pada jurnal berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap memberikan yang terbaik. Good job.